Oke guys, bertemu lagi bareng gua Habib. Di video kali ini aku akan share bagaimana cara membuat jerik jeduk. Tentunya kita menggunakan aplikasi Alikmotion cuy. Nah, penasaran dengan hasilnya? Mari kita simak bersama. Let's go. Permisi numpang tanya, kira-kira saya ini pacarnya siapa? Oke, langsung saja kita klik icon plus. Lalu untuk settingannya kalian ikuti seperti ini cuy ya. Untuk aspek rasio kalian buat yang 9:16. Lalu untuk resolusi 720p, frame rate 30 fps. Lalu untuk latar belakangnya kalian buat yang hitam. Nah, jika sudah, kita klik membuat project. Nah, langkah pertama kalian masukkan dulu audionya cuy ya. Untuk audionya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Nah, jika sudah audionya sudah dimasukkan, langkah selanjutnya kita akan menandai detik bit lagunya cuy. Nah, cara menandai detik bit lagunya kalian klik aja angka yang ini, otomatis tanda bitnya atau tanda merahnya akan muncul seperti ini cuy. Nah, jika sudah, untuk tanda bit lagunya atau detik-detik bit lagunya kalian bisa tanda aja di bagian detik-detik bit berikut ini. Nah, jika sudah kalian tanda detik bit lagunya kurang lebih seperti ini, langkah pertama kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita klik icon plus. Nah, kalian tinggal masukkan saja video mentahan yang saya sudah sediakan cuy ya. Nah, video mentahannya seperti ini cuy. Permisi numpang tanya, kira-kira saya ini pacarnya siapa? Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita paskan dulu di bagian tanda bit pertama, lalu kita masukkan foto yang mau kita edit cuy. Lalu untuk klip yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 11.00. Kita perpanjang fotonya dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Otomatis dia akan panjang cuy. Nah, jika sudah, kita untuk potongan yang ini kita bagi-bagi dulu sesuai dengan tanda bit lagunya cuy ya. Kita klik dulu fotonya, lalu kita bagi dua sesuai dengan tanda bit lagunya seperti ini. Jika sudah, kita pergi dulu ke bagian potongan yang pertama, kita klik efek, tambahkan efek. Kita pergi saya ke bagian distorsi warp, lalu kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita aktifkan mirrornya, kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move or transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik yang pengaturan standar. Nah, jika sudah, kita klik. Untuk sudutnya kita ubah saja menjadi 90 derajat. Lalu kita beri 2 keyframe seperti ini cuy ya. Kalian klik aja icon plus yang ini, otomatis keyframe atau tandanya seperti ini akan muncul. Nah, kalian beri aja 2 keyframe seperti ini cuy ya, di bagian awal sama di bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini kalian ubah sudutnya menjadi minus 90 derajat cuy, kebalikannya cuy ya. Nah, jika sudah, kalian geser keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 0,60. Lalu di bagian magnetudnya kita ubah menjadi 120. Lalu kita beri 2 keyframe sama seperti di awal tadi. Lalu di bagian keyframe akhir kalian ubah magnetudnya menjadi 0. Lalu kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Kita masuk ke bagian kurva atau graph, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Kalian klik kurva yang nomor 3, kalian tarik ke atas seperti ini. Nah, jika sudah merasa pas, sekarang kita kembali lagi. Lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi lagi ke bagian move transform, lalu kita pilih yang ayun atau swing. Lalu kita klik. Untuk di move frekuensi kita ubah saja menjadi 1.0. Di bagian sudut 1 kita ubah menjadi minus 4. Lalu kita beri 2 keyframe sama seperti tadi. Di bagian keyframe akhir kalian ubah sudut satunya menjadi 0. Lalu kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Nah, di bagian sudut 2 kita ubah saja menjadi 4 derajat, kebalikannya cuy ya. Lalu kita beri 2 keyframe sama seperti di awal tadi. Nah, di bagian keyframe akhir kalian ubah sudut 2-nya menjadi 0 derajat cuy. Lalu kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Jika sudah, kita kembali. Lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian distorsi warp, lalu kita pilih yang lingkungan gelombang. Nah, yang ini. Jika sudah, kita klik yang pengaturan standar. Lalu kita klik lingkungan gelombang. Di bagian tahap kita beri 2 keyframe seperti ini cuy. Di bagian keyframe awal kita ubah tahapnya menjadi 1.0. Kalian geser keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya yang nomor 3, kalian tarik seperti ini. Jika sudah, kita kembali.
Lalu di bagian sudut kita ubah menjadi minus 34 derajat. Lalu di bagian jarak kita ubah menjadi 10. Lalu di bagian magnetudnya kita ubah menjadi 5.0. Kita beri 2 keyframe sama seperti tadi cuy. Di bagian keyframe akhir kalian ubah magnetudnya menjadi 0. Jika sudah, untuk keyframe-nya kalian pindahkan ke masing-masing sudutnya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya yang nomor 3, kita tarik seperti ini. Jika sudah, kita kembali. Untuk di bagian sudut warp kita klik, kita ubah menjadi 45 derajat. Nah, jika sudah merasa pas, sekarang kita klik aja titik 3 di atas, lalu kita klik gandakan atau duplikat. Lalu kita klik lingkungan gelombang paling bawah. Untuk di bagian sudutnya kita ubah menjadi 34 derajat ya, kebalikannya. Jika sudah, untuk di bagian jarak kita klik, kita ubah menjadi 8.8. Nah, untuk lingkungan gelombangnya sudah kelar cuy. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita kembali saja. Lalu kita masuk lagi bagian efek, tambahkan efek, kita pergi ke bagian blur, lalu kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Lalu untuk buram gerak atau motion blurnya kalian taruh di bagian sini cuy. Jika sudah, kita klik. Untuk di bagian tone-nya saya pakai yang 0,50. Jika sudah, kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Kita pilih saja paparan atau gamma cuy. Lalu kita klik yang pengatur standar. Lalu kita klik paparan gamma. Kita beri 2 keyframe seperti tadi cuy ya, di bagian awal sama di bagian tengah fotonya seperti ini. Untuk keyframe yang di bagian akhir ini kalian paskan di bagian tengah fotonya seperti ini cuy ya. Lalu di bagian keyframe awal kalian ubah saja menjadi 1.00. Jika sudah, untuk keyframe yang ini kalian paskan ke bagian awal. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek. Nah, sebelum kita salin efeknya, kita matikan dulu efek lingkungan gelombang cuy, dengan cara kita klik aja ikon mata yang ini. Kita matikan efek lingkungan gelombang yang 2 yang ini cuy ya. Nah, jika sudah dinonaktifkan, sekarang kita klik saja titik 3 di bawah, lalu kita klik salin efek. Lalu kita aktifkan kembali efek lingkungan gelombangnya seperti ini. Jika sudah, kita kembali. Lalu kita klik potongan berikutnya, kita masuk ke bagian efek, kita klik titik 3 di bawah, kita klik tempel efek. Nah, untuk klik potongan yang kedua yang ini, kalian tempel aja efeknya cuy ya. Jika sudah, kita pergi dulu ke bagian detik 9.22, kita klik potongannya, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal cuy. Jika sudah, kita kembali, lalu kita pergi ke bagian potongan terakhir yang ini, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah, kita lepaskan dulu di bagian sini, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Nah, untuk klip yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 13.00 cuy ya, kita buang bagian yang berlebihan. Nah, jika sudah, untuk klip yang ini kita bagi-bagi dulu sesuai dengan tanda bit lagunya cuy, kalian potong-potong cuy ya. Sekarang kita paskan dulu di bagian detik 11.22, kita klik potongannya, kita klik titik 3 di atas, lalu kita klik balik secara horizontal. Kita kembali, lalu kita pergi lagi ke bagian akhirnya seperti ini, kita klik potongannya, kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita paskan dulu di bagian detik 11.00. Nah, langkah selanjutnya kita untuk keempat potongan yang ini kita jadikan satu grup cuy ya, dengan cara kita klik dan tahan yang ini, lalu kita centang foto yang di atasnya seperti ini, atau keempat potongannya. Nah, jika sudah kalian centang, sekarang kita jadikan satu grup dengan cara kita klik aja icon yang ini cuy. Nah, otomatis dia akan menjadi satu grup. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita klik grupnya, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom. Lalu di bagian sini kalian zoom aja sedikit seperti ini cuy. Nah, kira-kira saya memakai 820. Lalu kita pergi ke bagian awal seperti ini, kita tambahkan keyframe, taruh di bagian awal. Lalu kita pergi ke bagian tanda merahnya, tambahkan keyframe. Kita pergi ke bagian tanda merahnya, tambahkan keyframe. Intinya kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya cuy ya. Jika sudah kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya, sekarang kita paskan di bagian tengah-tengah antara keyframe 1 sama keyframe 2. Lalu kita zoom fotonya cuy. Kita perkecil cuy ya, bukan di zoom, kita perkecil cuy menjadi semula. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita paskan lagi di bagian tengah-tengahnya seperti ini, kita perkecil fotonya menjadi semula cuy. Yang ini juga kita perkecil fotonya menjadi semula. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian kurva atau graph, kita buat kurva yang nomor 3, kita tarik seperti ini. Lalu kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin kurva.
Lalu kita klik lagi titik 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Otomatis kurvanya akan tertempel semuanya cuy ya. Sekarang kita pergi ke bagian, nah di bagian sini kita balikkan kurvanya dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Lalu kita bergeser lagi, kita klik aja ikon geser yang ini secara 2 kali, kita klik 2 kali cuy ya. Lalu kita balikkan kurvanya. Kita klik lagi 2 kali, kita balikkan kurvanya. Kita klik lagi 2 kali, kita balikkan kurvanya. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Akan ngejum cuy ya. Sekarang kita kembali lagi, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian distorsi uap, lalu kita pilih yang umit atau tiles. Kita klik yang pengaturan standar. Lalu kita aktifkan mirrornya, kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik. Untuk di bagian sudut kita ubah menjadi 90 derajat. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 1.0. Di bagian magnetudnya kita ubah menjadi 35. Lalu kita klik lagi titik 3 di atas, kita klik gandakan, kita klik ombang-ambing paling bawah, sudutnya kita ubah menjadi 45 derajat cuy. Kita ubah menjadi 45 derajat. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 0,50. Kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi lagi ke bagian move transform, kita pilih yang ayun atau zinc. Lalu kita klik efek ayun. Untuk di bagian frekuensi kita ubah menjadi 1.0. Di bagian sudut 1 kita ubah menjadi -5. Di bagian sudut 2 kita ubah menjadi 5 cuy. Nah jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek. Nah untuk efek ubin jangan lupa untuk mirrornya kalian aktifkan cuy ya, seperti ini. Kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian blur, lalu kita pilih yang buram berak atau motion blur. Lalu kita klik buram berak, untuk tone-nya saya pakai 0,50. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian nora dan cahaya. Kita pilih yang paparan atau gamma cuy. Nah di bagian paparan gamma yang ini kita klik cuy ya. Lalu kita ubah saja exposure-nya menjadi 1.20. Jika sudah, kita beri saja seperti ini cuy. Kalian beri keyframe seperti ini cuy ya. Kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya cuy. Kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya cuy ya. Sekarang kita paskan dulu di bagian tengah-tengahnya seperti ini. Kita ubah exposure-nya menjadi 0 cuy atau normal. Kita bergeser ke bagian tengahnya, kita ubah exposure-nya menjadi normal. Lalu, nah jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita klik titik 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Sekarang kita paskan di bagian sini, kita balikkan kurvanya cuy. Lalu kita klik lagi ikon geser yang ini secara 2 kali. Lalu kita balikkan kurvanya. Kita klik ikon gesernya 2 kali, kita balikkan kurvanya. Nah untuk jack yang ini sudah kelar cuy ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk mirrornya, nah seperti ini cuy. Sekarang kita paskan lagi di bawah sini, kita klik icon plus, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit. Lalu untuk klip yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik yang ini cuy ya. Sekarang untuk klip yang ini kita masuk dulu ke bagian move transform. Nah di bagian icon geser kita tambahkan keyframe di bagian sini cuy ya. Lalu kita paskan di bagian sini, kita geser fotonya ke bagian bawah cuy. Nah kalian perhatikan saja titik hijau yang ini, jaraknya kira-kira segini aja cuy. Nah kira-kira segini cuy. Jika sudah, kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya. Sekarang kita paskan di bagian tengah-tengahnya seperti ini, kita geser fotonya ke bagian atas cuy. Yang ini ke bagian atas cuy ya. Lalu untuk yang ini juga kita geser fotonya ke bagian atas. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita klik titik 3 di bawah, lalu kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kita paskan di bagian sini, kita balikkan kurvanya. Lalu kita klik lagi ikon gesernya 2 kali, kita balikkan kurvanya. Kita klik ikon gesernya 2 kali, kita balikkan kurvanya. Sekarang kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian move transform. Lalu di bagian sini kita akan membuat zoom-zoomnya cuy ya. Tambahkan dulu keyframe di bagian awal, lalu kita bergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya sedikit. Di bagian sini, oh di bagian tanda merah yang ini juga kita zoom. Lalu di bagian sini juga kita zoom. Di bagian akhirnya juga kita zoom cuy. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita klik titik 3 di bawah, tempel kurva ke semua bingkai utama.
Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian rotate dan rotasi, lalu tambahkan keyframe taruh di bagian awal. Kita pergi ke bagian sini, kita miringkan fotonya menjadi -8. Kita pergi ke bagian sini, kita miringkan fotonya menjadi +8. Yang ini minus, yang ini plus cuy ya. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita klik titik 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita bagi-bagi dulu klip yang ini sesuai dengan tanda bit lagunya cuy. Sekarang kita pergi dulu ke bagian awal seperti ini, ke bagian tanda bit pertama cuy ya. Nah, kita paskan dulu di bagian sini, di bagian detik 09.22. Kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin efek, kita kembali lagi. Sekarang kita paskan dulu di bagian detik 13.00, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik titik 3 di bawah, kita klik tempel efek. Sekarang kita untuk efek ayun kalian buang seperti ini cuy ya. Lalu di bagian ombang-ambing juga kalian buang, lingkungan gelombang yang dua yang ini juga kalian buang. Lalu kita klik buram gerak, untuk tunnya saya pakai 0,70 cuy. Sekarang kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek, kita pergi ke bagian distorsi ruap, lalu kita pilih yang turbulent display cuy ya. Nah, untuk efek turbulent display kalian taruh di bagian sini cuy. Nah, jika nanti prosesnya agak ngelek terasa kalian cuy ya, cara mengatasinya kita matikan dulu efek turbulent display cuy. Kalian klik aja ke mata, lalu kita klik, lalu kita edit kembali cuy ya. Untuk di bagian offset kita ubah saja menjadi 30, lalu di bagian kekuatan kita mau menjadi 150 cuy, 0,150. Lalu kita beri keyframe, 2 keyframe sama seperti tadi. Di bagian keyframe akhir kalian ubah kekuatannya menjadi 0. Jika sudah, kalian pindahkan saja keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya yang ini cuy ya, yang ini. Lalu kalian atur saja kurvanya seperti ini cuy. Kalian atur kurvanya seperti ini. Jika sudah, kita kembali, untuk di band evolution kita ubah menjadi 4.0, 4.60 cuy ya, 4.60. Lalu di bagian lambang kita klik yang XY, di bagian skala kita klik, lalu kita beri 2 keyframe seperti ini. Lalu di bagian keyframe awal kita ubah skalanya menjadi 0,60. Jika sudah, kalian geser keyframe-nya ke masing-masing sudut. Lalu kita scroll ke bagian bawah, untuk octave kita menjadi 1. Nah, jika sudah, kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Lalu kita pilih yang pemisahan RGB yang ini cuy. Jika sudah, kita klik yang pengaturan standar. Lalu untuk efek pemisahan RGB kalian taruh di bagian sini, di bawah buram gerak. Lalu kita klik, lalu kita beri 2 keyframe seperti ini cuy. Lalu di bagian keyframe awal, di bagian keyframe akhir cuy ya, maksudnya di bagian keyframe akhir kita ubah kekuatannya menjadi 0. Nah, jika sudah, kita pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudut. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya nomor 3. Kita kembali lagi. Nah, kita aktifkan kembali efek turbulent display cuy ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah, kita klik dulu titik 3 di bawah, lalu kita klik salin efek. Kita kembali lagi. Lalu kalian tempel lagi efek yang barusan kita salin tadi di bagian ketiga potongan berikutnya cuy ya. Nah, jika sudah, kita paskan lagi di bagian sini, kita klik IQ Plus, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Untuk klip yang ini kita sesuaikan saja dengan durasi audionya cuy ya. Lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke move transform, kita klik ini band and jump. Nah, di bagian detik 15.22 kita tambahkan keyframe, lalu kita pergi ke bagian sini, kita zoom fotonya. Di bagian sini kita zoom, di bagian akhir juga kita zoom. Jika sudah, kita paskan keyframe yang ini ke bagian akhir. Lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi. Kita paskan di bagian detik yang tadi ya, yang ini. Tambahkan keyframe, lalu kita pergi ke bagian sini, lalu kita ubah rotasinya menjadi 10 derajat. Yang ini kalian paskan dulu keyframe yang ini ke bagian tanda bit yang ini ya. Nah, ke bagian detik 16.07. Sekarang kita paskan lagi di base ini, kita ubah rotasinya menjadi -10, yang ini menjadi +10.
Lalu kita masuk ke band kurva, kita klik titik 3 di bawah. Oh bukan dulu ya, kita klik dulu kurva yang nomor 3, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Lalu kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin kurva. Lalu kita klik lagi titik 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian pen and zoom atau icon nomor 3. Lalu kita masuk ke band kurva, kita klik titik 3 di bawah, lalu kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, animasinya akan menjadi seperti ini cuy. Sekarang kita kembali lagi. Lalu untuk klip yang ini kalian potong-potong lagi sesuai dengan tanda bit lagunya cuy ya. Nah, jika sudah kita paskan dulu di bagian tanda bit pertama atau di bagian detik 08.28, kita klik potongannya. Lalu kita masuk ke band effect, kita klik titik 3 di bawah, lalu kita klik salin effect. Kita kembali lagi. Sekarang kita paskan lagi di bagian detik 15.00, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke band effect, kita klik titik 3 di bawah, kita klik template effect. Kita kembali, lalu kita yang ini juga kita tempel. Nah, cuman untuk klip yang ini kita matikan efek lingkungan gelombangnya cuy ya, yang dua yang tadi. Lalu yang ini juga kita tempel potongannya selanjutnya maksudnya. Lalu kita matikan efek lingkungan gelombang yang dua yang tadi. Nah, jika sudah kalian tempel, sekarang untuk hasilnya kita cek dulu cuy ya. Videonya sudah kelar cuy. Pergi si numpang tanya, kira-kira saya ini pacarnya siapa? Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu cuy. Nah, kalian simpan aja video ini dengan cara kalian klik aja icon yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.